Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Balinda. Saya dari BPK Keuskupan Denpasar, yaitu PDPKK Santo Silvester Pecatu. Pada saat ini saya mau membawakan renungan dengan tema Orang Samaria yang Murah Hati, yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dari Injil Lukas tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 28, yaitu kasih menghasilkan hidup yang kekal. Dan bagian kedua dalam Injil Lukas 10 ayat 29 sampai 37, yaitu kasih yang diwujudkan secara nyata. Dan kita mau membahas satu persatu ya, teman-teman. Kata kunci dari bagian pertama, yaitu kasih menghasilkan hidup yang kekal, ada di Injil Lukas 10 ayat 27, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan Yesus mau menyadarkan ahli Taurat tersebut bahwa mengasihi Tuhan Allah di atas segalanya, yaitu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Hati dipandang sebagai pusat pemikiran dan emosi. Jiwa adalah pusat vitalitas dan kesadaran setiap pribadi. Kekuatan adalah kekuatan naluri manusia, baik di bidang spiritual maupun fisik. Dan akal budi meliputi seluruh intelijensi dan kemampuan untuk merencanakan sesuatu. Sehingga keempat istilah tersebut mencakup keseluruhan jati diri manusia, sehingga dikatakan di atas segalanya. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri, berarti mengasihi manusia lain secara pribadi yang berharga secara mutlak, dan dalam keadaan tidak mendatangkan keuntungan apapun, yang bisa disebut dengan kasih sejati. Ini bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua adalah kasih yang diwujudkan secara nyata sebagai bentuk kemurahan dan belas kasih Allah bagi semua manusia tanpa terkecuali, seperti dalam yubileum luar biasa kerahiman Allah yang telah diadakan pada tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan 20 November 2016 dengan tema Murah Hati Seperti Bapa atau Misericordes Sicut Pater, yang diinspirasikan dari Injil Lukas 6 ayat 36, yaitu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, yang diwujudkan secara nyata oleh orang Samaria yang murah hati tersebut. Dan kita pun harus melakukannya, karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus, untuk menjadikan kita pribadi yang menyenangkan Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Lakukan satu hal kebaikan, walaupun dalam hal kecil saja setiap hari, yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mencintai kita tanpa syarat. Sehingga ketika kita melakukan untuk Tuhan Yesus, kita tidak akan kecewa. Dan kita tetap bersuka cita, karena kita tahu siapa yang kita bahagiakan.
Saya mau kesaksian. Di masa pandemi COVID ini, banyak orang yang sakit dan meninggal karenanya. Dan saya mempersembahkan mereka di dalam Ekaristi Kudus setiap hari yang saya hadiri. Dan kadang saya juga ketika saya berjalan, saya melihat ada pedagang di pinggir jalan. Saya berusaha untuk membantu dengan membeli apa yang mereka jual dan berikan kepada orang lain. Atau hal kecil ketika mama saya makan, saya membantu untuk mengambilkan minum. Atau minum yang sudah ada, sudah habis dan saya isi kembali. Itu semua saya lakukan karena saya mau menyenangkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mencintai saya, mengasihi saya tanpa syarat. Dan tantangan-tantangan pasti saja ada. Tetapi ketika kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan itu, karena kita tahu semua ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Roh Kudus akan memampukan kita. Dan pada saat ini, sebelum saya mengakhiri renungan saya, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk cinta kasih-Mu, dan semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mencintai-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus melalui sama kami. Mampukan kami melakukan hal itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.